Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana in here. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Septianirum, biasa dipanggil Diana. Saya mahasiswa Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam UINHAS Jember. Sekarang sedang menempuh semester 6. Jadi di sini kita akan mengulas buku tentang kepemimpinan pendidikan oleh Bes Maharwati. Nah, ini bukunya. Jadi, buku kepemimpinan pendidikan ini mengulas tentang konsep kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan yang terdiri dari 8 jenis teori kepemimpinan. Dalam pembahasan konsep kepemimpinan terdiri dari yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh individual atau kelompok untuk mengkoordinir dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada ciri-ciri kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Sudarwan Daning. Yang pertama yaitu adaptif terhadap situasi, yang kedua waspada terhadap lingkungan sosial, yang ketiga ambisius dan berorientasi pada pencapaian tujuan, yang keempat tegas, yang kelima kerjasama atau kooperatif, yang keenam menentukan, yang ketujuh dapat diandalkan, yang kedelapan dominan atau berkeinginan dan berkekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Yang kesembilan, energik atau tampil dengan tingkat aktivitas tinggi. Dan yang terakhir, percaya diri. Selanjutnya ada pembahasan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri dan mencari perbaikan diri. Jadi dalam mengenal diri sendiri, pemimpin harus memahami atribut akan, tahu, dan melakukan. Yang kedua yaitu mahir secara teknis sebagai pemimpin. Jadi seseorang pemimpin harus mengetahui pekerjaan sendiri dan memiliki keakraban yang solid dengan bawahan beserta bawahan-bawahan yang lainnya. Yang ketiga yaitu carilah tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab atas tindakan sebagai pemimpin. Jadi dalam hal ini pemimpin harus mencari cara-cara membimbing organisasi ke penyampaian baru yang lebih tinggi. Yang keempat, buatlah keputusan tepat waktu. Pemimpin harus melakukan pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan perencanaan secara baik, harus tepat waktu. Yang kelima yaitu menetapkan contoh. Sebagai pemimpin, kita harus menjadi diri pribadi sebagai teladan yang baik bagi karyawan. Selanjutnya yaitu membahas tentang faktor-faktor kepemimpinan. Jadi dalam pembahasan buku ini ada 4 faktor kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin harus memiliki pemahaman yang jujur mengenai siapa dirinya sendiri. Kejujuran itu mahal karena harus mengombinasikan antara apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Yang kedua yaitu pengikut. Setiap pemimpin berbeda-beda pengikutnya dan berbeda pula karakternya. Jadi pengikut yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Sebagai contoh, seseorang karyawan baru memerlukan lebih banyak pengawasan dibandingkan dengan karyawan yang sudah lama atau senior atau yang berpengalaman. Yang ketiga yaitu situasi. Jadi kepemimpinan ini tidak berada pada situasi yang kosong. Dia selalu berada pada situasi nyata, meski nyaris semua situasi adalah berbeda. Pemimpin harus menggunakan pertimbangan untuk memutuskan tindakan terbaik seperti apa dan gaya kepemimpinan macam apa yang diperlukan untuk mencapai setiap situasi. Yang keempat yaitu komunikasi. Pemimpin yang baik adalah komunikator yang handal. Sebagian besar waktu yang terpakai untuk kerja kepemimpinan adalah komunikasi, baik internal maupun eksternal.
Selanjutnya membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Dalam pembahasan buku ini ada 8 jenis teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetis. Teori genetis ini sering disebut sebagai the great man theory. Teori ini berasumsi bahwa kapasitas kepemimpinan itu bersifat inherent, bahwa pemimpin besar, great leader, dilahirkan, bukan dibuat. Leader are born, not made. Yang kedua yaitu teori sifat. Teori sifat yang biasa disebut Traits Theory of Leadership mengasumsikan bahwa manusia yang mewarisi sifat-sifat tertentu dan sifat-sifat yang membuat mereka lebih cocok untuk menjalankan fungsi kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori kontingensi. Teori-teori kepemimpinan kontingensi atau contingency theory of leadership memfokuskan pada variabel tertentu yang berhubungan dengan lingkungan yang bisa menentukan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk situasi yang cocok pula. Selanjutnya yang keempat yaitu teori situasional. Teori kepemimpinan situasional, situational theory of leadership, mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Dan yang kelima yaitu teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan, behavioral theory of leadership, didasari pada keyakinan bahwa pemimpin yang hebat merupakan hasil bentukan atau dibentuk, bukan dilahirkan. Jadi leader are made, not born. Teori perilaku ini kebalikan dari teori genetis tadi. Selanjutnya ada teori partisipatif. Teori-teori kepemimpinan partisipatif menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ideal adalah mengambil prakarsa bagi pelibatan orang lain. Sehingga pada setiap pembuatan keputusan antara pemimpin dan pengikutnya seperti memiliki rekening bersama. Meski jumlah uang disetor ke dalam rekening itu tidak harus, bahkan tidak boleh selalu sama. Yang ketujuh ada teori transaksional. Teori ini sering juga disebut sebagai teori-teori manajemen. Teori transaksional theory of leadership berfokus pada peran pengawasan organisasi dan kinerja kelompok. Dan yang terakhir ada teori transformasional. Teori ini sering disebut teori-teori relasional kepemimpinan, relational theories of leadership. Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan mengilhami atau menginspirasi orang atau bawahan dengan membantu anggota kelompok memahami potensinya untuk kemudian ditransformasikan menjadi perilaku nyata dalam rangka penyelesaian tugas pokok yang sudah diberikan tadi. Dari 8 teori tersebut pasti ada beberapa teori yang digunakan dalam kepemimpinan pendidikan. Sekian dari saya pengulasan tentang buku kepemimpinan pendidikan. Semoga bisa diambil sebagai pengetahuan atau pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.